Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar dan para penonton yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai 3 tingkatan. Jalan menjalankan puasa ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang am. Artinya puasanya orang kebanyakan, puasanya orang secara umum. Puasa am, tingkatan pertama, puasanya orang am, orang umumnya kebanyakan kita, orang biasa. Maka cara berpuasa adalah hanya menahan makan dan minum. Hanya semata-mata orientasinya yang harus dijaga adalah sekedar menjaga dari makan dan minum. Artinya tidak makan, tidak minum sehari di dalam hari-hari berpuasa, tidak berjima di siang harinya. Inilah tingkatan pertama di dalam ibadah puasa. Lalu kemudian tingkatan yang kedua adalah puasanya orang khawas. Artinya satu tingkatan lebih tinggi dibanding dengan puasanya orang am, orang umum. Bagaimana cara menjalankan praktek orang yang mempunyai tingkatan khawas di dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu di samping menjaga dari tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama di siang hari, juga menahan mata, menahan pendengaran, menahan lisan, menahan perut, menahan kemaluan. Apa rinciannya? Bagaimana rinciannya? Orang yang berpuasa, yang mempunyai atau yang menduduki tingkatan khawas ini, di samping tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama di siang hari, juga menjaga pandangan, memelihara pandangan dari melihat sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya, seperti melihat sesuatu yang mungkarat, sesuatu yang mengandung maksiat, sesuatu yang memang melihat sesuatu yang memang tidak diperbolehkan di dalam ketika berpuasa, seperti hanya melihat sesuatu yang menggugah syahwat, keinginan nafsu birahi. Ini bisa saja akan berdampak membatalkan pahala puasanya. Maka orang khawas ini sangat menjaga penglihatan dari melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat hawa nafsu, syahwat keinginan birahi. Kemudian terutama melihat perempuan-perempuan yang memang menggoda penglihatan, memang membuat nafsu untuk memikirkan sesuatu yang memang membangkitkan hasrat birahi.
ketika berpuasa, ini bisa membatalkan pahala puasanya. Oleh karena itu orang khawas ini sangat menjaga penglihatan. Kemudian juga menjaga pendengaran dari mendengar sesuatu yang tidak berguna. Mendengar sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Kan tetapi mereka ini mempergunakan penglihatannya secara filter, mempergunakan pendengarannya, yaitu mendengarkan sesuatu yang memang berkaitan dengan keislaman, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan asma Allah dan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mendengarkan bacaan Al-Qur'an, seperti mendengarkan bacaan-bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan salawat Nabi, mendengarkan bacaan-bacaan yang bersifat Islami. Sangat menjaga dari mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat di dalam keimanannya, di dalam keislamannya, tidak ada manfaat di dalam waktu sedang menjalankan puasa Ramadan tentunya. Kemudian juga menjaga, terutama menjaga lisan, menjaga ucapan dari perkataan-perkataan yang memang membatalkan puasa, seperti menjaga lisan dari berkata dusta, berkata bohong, berkata yang menyakitkan perasaan orang lain, menjelek-jelekan, menghujat, memarahi yang berlebih-lebihan, baik kepada anak, kepada saudara, kepada orang lain terutama. Maka menghujat, memarahi yang secara berlebih-lebihan, menjelek-jelekan orang lain di hadapannya, berkata bohong, berkata dusta, ini sangatlah dijaga orang-orang yang khawas ini, karena bisa saja ucapan yang keluar dari lisan ini bisa membatalkan pahala puasa. Nah, kemudian juga menjaga perutnya dijaga dari berbuka dari sesuatu yang haram. Ketika berbuka, ketika makan, berbuka ataupun sahur atau memakan, sangat menjaga dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram untuk masuk sebagai makan, buka, sahur ataupun yang lainnya. Jika sedang ada aktivitas makan minum, maka orang yang khawas ini sangat menjaga perut dari perkara atau dari makanan minuman yang memang subhat atau haram. Sangat menjaga, sangat memelihara perutnya dari makanan atau minuman yang haram atau yang subhat, yaitu yang halal tapi mendekati haram. Lalu kemudian orang yang khawas ini kenapa menjaga, sangat memperhatikan pendengaran, penglihatan, lisan maupun perut dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasanya, karena takut pahala puasanya itu akan hilang, karena takut puasa seharian tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama di siang hari, kemudian ditambah dengan menjaga, memelihara mata, telinga, lisan, dan perut dari hal-hal yang haram. Ini karena takut puasa yang dia lakukan itu akan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mungkin puasa yang kita lakukan dengan adanya pandangan kita yang mengarah kepada kemaksiatan, bisa saja pahala puasa kita akan hilang, akan tidak ada pahala. Bisa saja pendengaran yang kita, atau suara yang kita dengarkan, atau telinga pendengaran kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak maslahat, tidak baik, mengandung maksiat, bisa saja karena
kita mendengarkan sesuatu, bisa saja pahala puasa kita akan hilang. Atau lisan kita berdusta, berbohong, ini besar kemungkinan pahala puasa kita akan hilang. Juga perut, ketika kita berbuka atau bersahur dengan makanan atau sesuatu yang haram, bisa saja puasa kita tidak akan ada pahalanya. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang tertinggi dari orang-orang yang berpuasa, yaitu tingkatan khawasil khawas. Satu tingkatan lebih besar, lebih tinggi di atas tingkatan khawas, dan dua tingkatan lebih tinggi di atas tingkatan am. Orang yang menduduki tingkatan khawasil khawas ini adalah lebih memperhatikan, lebih takut karena kedudukannya ini di atas khawas. Kalau khawas memperhatikan, di samping tidak makan tidak minum, memperhatikan panca inderanya, 5 panca inderanya, maka mata, melihara mata, pandangan, lisan, tangan, kaki, perut, dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya. Kalau orang yang menduduki khawasil khawas ini lebih ekstrim lagi, lebih keras lagi, lebih berat lagi, yaitu menjaga hati. Jadi yang ikut puasa itu bukan hanya perut, tidak makan tidak minum, bukan hanya yang berpuasa itu mata dari memandang maksiat, bukan hanya yang berpuasa itu pendengaran dari mendengar sesuatu yang maksiat, bukan hanya lisan, bukan hanya perut memelihara dari perkara yang haram, bukan hanya kemaluan saja, tidak melakukan jima berselubuh di siang hari, tapi memperhatikan, mempuasakan hatinya. Bagaimana orang khawasil khawas ini mempuasakan hatinya, yaitu hatinya ini menjaga jangan sampai lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa lepas dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zikir secara batiniah, mengingat asma Allah, menyebutkan asma Allah dalam hatinya, atau zikir dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Ini cara untuk menjaga, menghidupkan hati. Jangan sampai hati ini terlepas begitu saja, lupa akan kehadiran Allah di dalam hatinya, baik zikir asma Allah, Allah ataupun asma-asma yang lainnya. Mensucikan Allah, subhanallah, Allah akbar, alhamdulillah dalam hatinya. Atau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dalam hatinya. Ini orang yang puasanya, orang yang khawasil khawas ini sangat menjaga, sangat mempuasakan juga hatinya, yaitu dengan tidak melepaskan sedikit pun akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, baik zikir asma Allah, mengingat, menyebut dengan hatinya, ataupun membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah ketika di dalam kesempatan ini. Juga zikir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan menyebut asma Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah di dalam hatinya. Nah, inilah yang dilakukan orang atau tingkatan orang yang berpuasa yang menduduki tingkatan khawasil khawas, yaitu tingkatan mempuasakan hatinya, di samping mempuasakan perut dari tidak makan tidak minum, mempuasakan kemaluannya dari berjima di siang hari, juga mempuasakan panca indera yang kelimanya, mata, lisan, pendengaran, perut, tangan, kaki, juga mempuasakan hatinya dari tidak melupakan asma Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, baik dengan menzikir, menyebut dalam hati, maupun membaca ayat-ayat sucinya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian kita apa yang atau di mana kita menempati tingkatan itu? Tingkatan yang pertama,
Apakah tingkatan yang kedua mempuasakan mata, telinga, lisan, perut kita, atau mempuasakan hatinya? Lalu kemudian siapakah orang-orang yang mampu menduduki tingkatan yang teratas khawasil khawas? Ini adalah orang-orang yang mampu menjalankan di samping menjaga perut dari tidak makan, tidak minum, menjaga panca indera, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan perut, juga menjaga hati dari selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu untuk menjalankan adalah para nabi dan rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mampu, yang bisa untuk menjalankan puasa yang menduduki tingkatan kedua, yaitu para ulama-ulama kita, para kiai, para ulama. Ini adalah yang mampu, yang bisa, yang menduduki tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang paling rendah, tingkatan orang tingkatan kebanyakan manusia, adalah hanya menjaga tidak makan, tidak minum di siang hari, bersetubuh, menjaga tidak bersetubuh di siang hari. Ini adalah tingkatan kita. Walaupun demikian, itu akan lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak mempunyai tingkatan sama sekali. Artinya lebih baik mempunyai tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang pertama, daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah marilah kita pertahankan puasa kita ini sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Walaupun kita hanya menduduki tingkatan pertama, tingkatan puasanya orang tapi itu lebih baik buat kita, lebih baik daripada kita tidak menjalankan puasa sama sekali. Itu yang terjadi adalah kerugian bagi kita, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan sesuatu apapun besok di akhirat ketika kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik tidak sebagai orang yang bertakwa di sisinya ataupun tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dunia, bermanfaat juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.